Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HE. Di sini kami akan melakukan praktikum fisika. Nama saya Dimas Adi Nugroho dari fraksi Golongan Muda. Nama saya Dimas Tiazizi dari fraksi Pemuda Touring Bersatu. Nama saya Brilian Prigayat Nesto dari fraksi Bango Maju. Praktek yang pertama ialah gaya torsi. Gaya torsi adalah gaya yang menyebabkan benda dapat berputar atau melingkar. Ini adalah salah satu contoh dari praktek gaya torsi. Jika benda bergerak searah dengan jarum jam, maka nilainya positif. Jika benda bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, maka bernilai negatif. Praktek yang kedua ialah kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda sama dengan 0. Artinya, jika awalnya benda tersebut diam, maka secara otomatis sampai akhir benda tersebut akan tetap diam. Jika benda tersebut awalnya bergerak, maka secara otomatis benda tersebut akan konstan bergerak. Di sini ada salah satu contoh dari kesetimbangan benda tegar. Ada dua buah gelas dengan satu lilin di tengah yang sudah dicoblos jarum. Di sini lilin menunjukkan perpindahannya. Dengan demikian, posisi lilin akan berubah menjadi seimbang. Praktek yang ketiga ialah gerak menggelinding. Gerak menggelinding pada benda terjadi pada saat benda tersebut mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu dan translasi bidang yang dilalui. Di sini kami melakukan praktek. Alat dan bahannya ialah papan miring, bola pejal, dan bola berongga. Kami menggunakan bola berongga yaitu lakban yang berongga dan bola pejal yaitu kelereng. Di sini kita akan melihat siapa yang paling cepat turunnya. Nah, dapat diketahui bahwa kelereng lebih cepat turunnya. Kesimpulannya ialah momen bola berongga memiliki momen inersia yang sangat besar sehingga menghambat laju dari pergerakan benda tersebut. Yang keempat ialah titik berat. Pada prinsipnya sebuah benda terdiri dari banyak partikel, di mana setiap partikel memiliki berat. Di sini kita akan melakukan percobaan. Kita memiliki kardus yang berbentuk persegi dan kita akan mengukurnya dan memilih titik tengahnya yang kita tandai. Setelah kita tandai, jari kita satu, nah kita taruh di sini kardus. Nah, hasilnya akan seimbang. Maka kesimpulan yang dibuat adalah titik berat jika diketahui titik tengahnya akan memiliki keseimbangan yang sama. Di sini praktek yang kelima ialah elastisitas. Kita menemukan bahan penggaris, ballpoint, batu kecil dan batu besar. Di sini batu kecil yang sudah dikareti kita taruh di ujung pulpen dan kita ukur kepanjangan elastisitas dari berat batu kecil ini. Dan elastisitasnya ialah 8. Dan yang kedua ialah batu besar yang sama dengan batu kecil tadi, kita taruh di ujung ballpoint. Selanjutnya kita ukur elastisitas yang terjadi. Di sini elastisitasnya ialah 13. Jadi kesimpulan yang ada adalah semua benda memiliki elastisitas yang berbeda-beda, baik kecil maupun besar. Praktek yang keenam, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan oleh air ke segala arah dan diakibatkan oleh gaya gravitasi. Dengan kata lain, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair pada kedalaman tertentu. Di sini saya sudah mempunyai 2 gelas yang sudah dilubangi. Selanjutnya, kita akan menutup lubang tersebut dengan isolasi.
Setelah ditutup dengan isolasi, kita isi dengan air. Setelah diisi air, kita copot isolasinya. Botol yang pertama. Botol yang kedua. Kesimpulannya adalah tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh tinggi. Semakin tinggi lubang yang diberikan pada botol, maka semakin deras arus yang dikeluarkan. Jika semakin rendah, maka botol arusnya akan semakin kecil. Praktek yang ketujuh, hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan suatu hukum yang menyatakan bahwa tekanan zat cair dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dan dengan sama besar dan sama rata. Di sini saya mempunyai balon yang sudah diisi air. Setelah itu kita tusuk dengan jarum pentul. Kesimpulannya, sesuai dengan pengertian hukum Pascal, bahwa air yang berada di dalam balon ketika dicubles dengan jarum pentul maka akan mengalir ke segala arah seperti pengertian hukum Pascal. Praktik ke-8, tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah suatu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan kulit tipis. Di sini kita ada sebuah silet, air bersih, dan air deterjen. Mari kita masukkan silet untuk membuktikan kebenarannya. Saat dimasukkan ke dalam air bersih, silet akan mengapung. Ketika dimasukkan air yang ada deterjennya, maka akan tenggelam. Itu sudah cukup untuk membuktikan pengertian dari tegangan permukaan. 9. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas sama dengan berat zat cair tersebut. Di sini saya terdapat 3 buah gelas yang berisi air biasa, air dengan minyak, dan juga sebungkah es. Di sini saya akan memasukkan es ke dalam air. Bisa dilihat es terapung, berarti massa jenis dari es dan air sama. Saya masukkan di minyak dan air. Es mengambang, berarti minyak massa jenis dari es dan minyak hampir sama. Dan yang terakhir, saya memasukkan es di minyak, es tenggelam, berarti massa jenis dari es lebih besar daripada massa jenis dari minyak. Praktikum yang ke-11 adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah salah satu dari disiplin ilmu teknik thermal yang mempelajari yang menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Yang pertama yaitu saya mengambil contoh konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dengan zat pengantar tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Mari kita melakukan praktikum. Ketika ujung sendok dipanaskan, maka ujung sendok yang lainnya akan terasa panas. Itu adalah contoh praktek dari konduksi. Yang kedua yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara. Saya menggunakan tangan sebagai praktikum. Pada saat tangan ditempelkan ke lilin 2 cm, maka akan terasa panas. Dan pada saat tangan ditempelkan lilin pada jarak 4 cm, tidak akan terasa panas. Itu merupakan contoh dari radiasi. Yang ketiga yaitu
praktikum konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dengan zat penghantar disertai dengan zat perpindahan bagian-bagian zat itu. Saya mengambil contoh dua buah balon, yang satu berisikan air, yang satu berisikan udara. Mari kita lakukan praktikum. Balon berisi air tidak akan meletus. Ini adalah percobaan balon yang berisikan udara. Jadi dapat disimpulkan, ketika balon berisi air maka tidak akan meletus, dan ketika balon berisikan udara akan meletus. Praktikum yang ke-12 yaitu hukum viskositas. Hukum viskositas merupakan sebuah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar ataupun kecilnya gesekan di dalam fluida. Saat melakukan praktikum kita mengambil contoh sebagai berikut. Jangan lupa gunakan HP untuk stopwatch. Kita tuangkan minyak. Kita stopwatch. Nah, waktu minyak 24,6 detik. Yang kedua yaitu air. Kita mulai. Agak lama guys. Nah, waktu air 32,4 detik. Dapat kita simpulkan bahwa semakin besar viskositas suatu fluida, semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Praktikum yang ke-13 yaitu prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Di sini saya akan melakukan praktikum. Kita menyiapkan dua buah buku tebal dan selembar kertas. Kita ukur kurang lebih 4 cm. Ya sudah, sini 4 cm. Lalu kita tiup. Dapat kita simpulkan hukum Bernoulli, ketika udara ditiup dari atas sedotan, kecepatan udara di atas sedotan menjadi lebih besar. Praktikum yang ke-14 yaitu adalah gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat ini diterapkan dalam pembuatan sayap pesawat terbang dengan memanfaatkan airfield di seluruh bagian sayap. Saya akan melakukan praktikum. Kita siapkan dua buah buku tebal dan selembar kertas. Lalu kita taruh atas. Yang pertama yaitu tiup dari bawah. Apakah melayang? Yang kedua yaitu tiup dari atas. Jadi dapat kita simpulkan step up, step down. Keren ya. Apabila kita tiup dari bawah, maka akan melayang. Dan apabila kita
kita tiup dari atas, maka akan menekan ke bawah. Itu merupakan dari pengertian dari dan praktikum dari gaya angkat pesawat.